Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, untuk analisa minggu depan indeks dolar dan emas untuk tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Kita mulai dulu dari indeks dolar. Indeks dolar ini masih sideways, ini masih tetap proyeksi minggu kemarin ini kan kita masih antisipasiin hati-hati dengan potensi sideways. Kalaupun bergerak itu batas bawah ada di 101.500 sampai dengan 101.300. Nah, ketika harga menyentuh 101.500, harga kembali ke atas dan tutup di kisaran area 102.00, kurang lebihnya di area tersebut. Untuk minggu depan yang perlu diperhatikan, kita mulai dari zona ini, zona supply yang bertumpuk dengan resisten. Itu yang atas ada di 103.00. Selama harga belum mampu break ke sana, ini masih tetap ada potensi sideways. Cuman kalau break ke atas, itu ada potensi 104 ini akan menjadi level target penguatan indeks dolar berikutnya di kemungkinan di minggu depan ya. Cuman kita masih belum antisipasiin ke sana dulu. Kita tunggu fundamentalnya dulu di hari Kamis dini hari, itu ada rilis suku bunga. Kemudian dilanjut hari Jumat itu berita penting ada NFP, jadi hati-hati sedikit untuk indeks dolar. Kemudian resisten selanjutnya ada di 102.500 dan yang masih diuji ini ada 102.00. Kemudian untuk support sendiri masih tetap 101.500 dan 101.300. Kalaupun ini di break 101.500 di break, ada potensi 101.300 sampai dengan 101.00 akan menjadi target berikutnya di minggu depan. Cuman referensinya masih belum ada. Ini potensi sideways masih ada. Jadi hati-hati sedikit untuk indeks dolar. Level-level yang perlu diperhatikan adalah yang bawah 101.300 sampai dengan 101.00. Ini untuk batas bawah. Kemudian batas atas itu ada di 102.500. Kalaupun ini mampu tutup di atasnya, kemungkinan 103 akan diuji terlebih dahulu sebelum lanjut ke 104. Oke, mungkin itu aja untuk gambaran indeks dolar minggu depan. Lanjut ke emas. Emas kemarin sudah kategorinya kan sudah TP, cuman ini kalau diperhatikan ini masih sideways, jadi hati-hati sedikit. Dan ini ada zona supply di kirinya, ini masih belum mampu di break ataupun tutup di atasnya. Ini kategorinya masih di tes, dan ketika mendekati level 1950 ini menjadi resistennya, kemudian harga kembali ke bawah dan masuk ke zona sideways-nya. Untuk zona sideways-nya sendiri ada di area kurang lebihnya 1919 sampai dengan 1937, kurang lebihnya di kisaran area tersebut. Untuk referensi minggu depan itu kita lihat dulu dari supportnya, itu yang terbawah antisipasi aja karena ada berita penting Kamis dan Jumat. Ini hati-hati di 1878, itu yang pertama. Kemudian yang kedua 1900, kemudian support kuat ada di 1915. Nah, selama support kuat di 1915 ini belum di break, ini ada potensi harga masih tetap sideways sampai dengan menunggu suku bunga dilanjut dengan data NFP yang akan rilis, baru ada potensi emas ini akan bergerak entah ke bawah entah ke atas. Ini masih belum jelas, cuman hati-hati. Kalaupun di trade itu hati-hati sedikit dengan potensi sideways. Cuman kalau nanti kita cek dulu batas bawah sama atasnya, mungkin ada yang bisa dimanfaatkan di area sideways ini. Kemudian untuk resisten masih tetap 1950 dan 1938. Kalau teman-teman mau manfaatin koreksinya di time frame besar, ini masih ada sebenarnya. Ini dari sini. Kalau kita tarik VIP ini dari sini, ini 50% sampai dengan 61,8. Itu dari atas ini masih belum dites. Ada potensi ke bawah, emas menuju ke sana masih ada sebelum harga melanjutkan kembali ke atas. Ini hati-hati sedikit, cuman mending wait and see dulu untuk minggu depan, sabar dulu. Kalaupun memang mampu tutup di bawahnya 1925,
itu bisa dimanfaatkan opsi sell, cuman kecil targetnya. Untuk stop lossnya ada di atasnya 19.39 kurang lebihnya. Cuman targetnya ini yang masih kecil. Targetnya kira-kira seperti ini. Ini risikonya terlalu besar. Kalau mau manfaatin support berikutnya 19.25. Ini risikonya terlalu besar. Jadi skip aja dulu. Mending tunggu berita suku bunga dan NFP selesai, baru nanti cari opsi lanjutan untuk masuk ke market. Itu aja. Cuman kalau teman-teman mau melakukan pembelian, itu perhatikan di 19.15, itu yang pertama, yang menjadi opsi yang pertama. Untuk stop loss sendiri tentunya masih di bawah ya, tetap di bawah. Itu kurang lebih di kisaran area 1891 kurang lebihnya untuk stop loss, dan untuk target sendiri itu masih tetap 19.50. Ini masih masuk akal. Jadi tunggu ke bawah dulu. Nah, di area support kuat ini 19.15 pastikan ada konfirmasi harga. Kalaupun mampu tutup di atasnya, tunggu candle selanjutnya akankah ke bawah atau tidak. Kalau tidak, skenario yang pertama bisa pakai stop loss yang di 1891, itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua ada di bawahnya low yang ini, yang nanti dibentuk ketika harga ke bawah. Ini kasih jarak sedikit aja. Kemudian untuk targetnya TP1 ada di 19.38. Kemudian TP2 ada di 19.50 untuk TP2. Tapi hati-hati, usahakan sebelum rilis suku bunga dan NFP, kalau teman-teman mau trade opsi pembelian, yang pertama pastikan harga ke bawah dulu, dan untuk skenario-nya kalaupun mampu ke atas, meskipun nggak nyampe di atasnya 19.38, pastikan ini sudah digeser. Kalau memang harga emas setelah koreksi ini, koreksi jangka pendeknya selesai, kemudian lanjut ke atas, kalau mampu menembus di kisaran area 19.38 ini, pastikan stop loss sudah dimajukan di break even untuk di lock. Nah, baru nanti terserah mau keluar sebagian sambil nunggu rilis suku bunga dan NFP-nya, itu bebas. Cuman kalau sebelum dibuka di NFP, ini hati-hati sedikit. Ini ada potensi stop loss kesabet. Cuman untuk referensinya nggak banyak. Hati-hati dengan rilis suku bunga. Terus terang, kalau saya pribadi ini mending wait and see dulu sampai datanya jelas, baru nanti masuk ke market. Oke, mungkin itu aja yang bisa jadi referensi untuk emas, karena ada risiko volatility-nya tinggi. Jadi ini preferensi, cuman tidak disarankan sebelum nanti selesai rilis suku bunga dan NFP selesai, baru nanti kita cari opsi lanjutan. Cuman kalau maksain, ini opsi yang pertama ada di bawah. Cuman jadikan referensi ya, jangan dijadikan patokan. Stop loss ada di 1891, kurang lebih di kisaran area tersebut. Kemudian untuk area entry, kalaupun harga ke bawah biarin dulu, nanti kita tunggu aja tutup di atasnya 19.15, baru nanti cari konfirmasi, baru open posisi selama harga mampu kembali ke atas. Kalau kembali ke harga terus ke bawah, abaikan, jangan diambil dulu untuk opsi pembelian. Takutnya ini nanti bablas ke bawah, stop loss di bawah kena. Kemudian TP1 ada di 19.38, TP2 masih tetap di target yang kemarin, kisaran area 19.50. Oke, mungkin itu aja untuk indeks dolar dan emas minggu depan. Jadi hati-hati potensi sideways dan volatility tinggi di sekitaran hari Kamis dini hari dan dilanjut dengan NFP hari Jumat. Oke, good luck. Sampai jumpa di video selanjutnya.